Hai para pecinta spiritual yang selalu positif dan penuh cinta. Kali ini aku akan membahas tentang pentingnya menyembuhkan infeksi luka batin dalam diri kita dan caranya sangat sederhana. Namun sebelumnya, kamu perlu memastikan pada dirimu apakah kamu benar-benar mau menyembuhkan infeksi luka batinmu ini. Jika kamu bersedia, silakan menyimak message di video kali ini. Jika kamu tidak mau, silakan menyimak juga ya, just in case kamu berubah pikiran. Oke, caranya yaitu memaafkan. Iya, belajar untuk mengampuni. Maafkan dirimu dulu, kemudian maafkan orang-orang yang selama ini kamu anggap bersalah padamu. Maafkan dengan ikhlas, maafkan dengan tulus, dan dalam keadaan sadar penuh. Sadar penuh di sini yaitu selaras logika dan emosionalmu, pikiran sadarmu dengan subconscious state-nya kamu. Namun apabila di antara kamu nih berpikir, aku sudah pernah kok memaafkan orang, apalagi sudah pernah mengikuti program energy healing, pemulihan jiwa, inner child, shadow work, dan sebagainya, sehingga sudah pernah atau bahkan terjadi rekonsiliasi. Ini adalah hal yang baik karena jelas ada niat yang baik dari pihak kamu, dan usaha juga ada ya, usaha nyatanya. Tetapi apakah kamu benar-benar sudah memaafkan? Karena jika masih mudah merasa kesal, masih ada rasa jengkel dan marah setiap kali melihat status orang tertentu di messengermu, ketika melihat di timeline sosial mediamu, dia posting sesuatu, bahkan ada yang masih perlu blok orang-orang tertentu demi menjaga kedamaian hatinya, karena merasa ya tidak butuh yang namanya toxic people dalam kehidupan. Nah, ini pertanda bahwa belum sepenuhnya sudah memaafkan, karena itu baru terjadi di pikiran sadar. Bahkan ada juga yang rekonsiliasi ya untuk formalitas saja, dengan berbagai alasan dan juga motif tentunya yang hanya dia yang tahu. Ketika aku melakukan layanan konsultasi energi healing, aku menemukan ada beberapa klien yang ya ternyata masih banyak yang salah paham di sini, karena berpikir dan juga merasa sudah pernah memaafkan ya, rekonsiliasi, tapi yang sebenarnya terjadi adalah sedang melupakan masalah. Ya, ini adalah salah satu usaha sih ya untuk melarikan diri dari realita sebenarnya. Dan akhirnya ini dibiarkan begitu saja. Nah, jika ini dibiarkan begitu saja, apalagi sudah melibatkan ego, 1, 2, 5 menit, 1 hari, 1 minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang puluhan tahun berlalu tanpa disadari, amarah, kekecewaan, rasa bersalah, kesedihan, ini menjadi energi negatif dalam diri seseorang. Nah, energi negatif yang terakumulasi ini menjadi semakin besar dan semakin kuat. Dan ini berdampak kurang baik di kehidupan secara general. Nah, apa aja nih dampaknya ketika kita tidak mau atau belum rela untuk memaafkan orang lain ya? Yang pertama adalah terjebak di dimensi waktu masa lalu. Ini kondisi di mana seseorang masih mengingat begitu detail, detik demi detik ketika peristiwa tersebut berlangsung. Siapa saja orangnya, bahkan ada yang masih merasakan emosi negatifnya dengan sangat jelas dan begitu real. Kepedihan hatinya, amarahnya yang membara, kekecewaan, dan sebagainya. Sehingga setiap kali teringat orang dan peristiwa tertentu, terasa begitu nyata, layaknya sedang terjadi atau baru saja terjadi. Tanpa disadari, dunia itu sudah berubah. Orang-orang di sekitarnya berubah. Waktu terus berlalu. Tapi di alam semesta orang yang tidak mau memaafkan, waktu hanya berputar di momen itu. Dampak yang kedua, kehidupan seseorang tidak bahagia dan damai. Ketika masih menyimpan marah, kekecewaan, kesedihan yang berlebihan dan juga dalam kurun waktu yang lama ya, ini membuat seseorang kesulitan mengelola dan mengontrol emosinya. Emosionalnya tidak lagi selaras dengan logikanya. Tidak peduli seberapa jeniusnya diri seseorang. Nah, yang seharusnya fokus pada diri sendiri dan tujuan hidupnya, akhirnya memilih untuk mengasihani dirinya sendiri. Dengan baper hampir di setiap momen kehidupannya. Stalking kehidupan orang tertentu dan terus teringat akan orang-orang tertentu.
Atau bahkan ada godaan untuk membahas orang-orang tersebut untuk memuaskan egonya. But the end of the day, hanya semakin tidak tenang. Dampak yang ketiga, ketika belum mampu memaafkan atau tidak mau memaafkan, tanpa disadari ini sedang merusak jati diri. Ya, self image kita tuh ya rusak. Menyimpan amarah, self pity, guilty, kekecewaan yang semakin lama membuat kepercayaan diri melemah, self value-nya juga merendah. Tanpa sadar, lupa siapa dan apa sih diri kita yang sejati. Apa nih impian? Apa tujuan hidup kita? Karena ada beberapa habits atau kebiasaan dalam kehidupan yang membentuk personality yang baru ketika amarah itu semakin kuat di dalam diri kita. Jadi ya, belajar untuk memaafkan. Dampak yang keempat adalah aura seseorang tidak lagi cerah. Aura ini adalah sinar dari titik energi dalam diri kita, dalam diri makhluk hidup yang disebut dengan cakra. Nanti akan dibahas terpisah ya di video berikutnya. Nah, cakra-cakra ini pertanda bahwa makhluk hidup ini masih hidup. Jika cakra dalam diri seseorang sedang ada penghalangnya, keblok atau tidak sehat, maka warna auranya itu melemah. Dan selain itu, emosi-emosi negatif yang dominan ini membuat sistem imunitas tubuhnya itu melemah. Akhirnya kesehatan fisiknya mudah terganggu karena tadi titik energi atau cakranya itu ya sudah keblok. Jadi tidak sehat lagi untuk memberikan energi yang baik dalam kehidupan seseorang, dan itu bisa dilihat dari warna auranya. Yang kelima adalah dampak ketika kita tidak mau memaafkan orang atau belum mampu memaafkan orang dengan tulus, yaitu cenderung tidak beruntung. Ya, ini terjadi karena vibrasi energi ketika orang penuh dengan amarah atau tidak mau memaafkan, energinya tuh gak bagus. Sehingga memiliki kecenderungan attract hal-hal yang tidak baik di alam semesta ini. Bisa dari aspek hubungan sosial, love life-nya dia juga nggak oke. Selain itu juga menemukan ketidakberuntungan di aspek finansial. Entah bagaimana spending money-nya itu juga ya tidak teratur, sehingga uang tuh seolah-olah menguap begitu saja. Belum lagi di karir dan juga pendidikan, seolah-olah stuck di situ-situ aja, tidak ada perkembangan. Dan orang-orang yang energinya ini semakin tidak baik, itu aura ketidakberuntungan ini semakin kuat, sehingga banyak melewatkan peluang-peluang baik di dalam kehidupannya. Dan sekedar informasi tambahan, ketidakberuntungan ini bisa turun-menurun ke anak cucu kita kelak. Itu sebabnya sudah waktunya kita menyadari akan pentingnya memaafkan dan juga mengampuni. Mulai saat ini kita belajar dan juga melatih diri kita, mendidik diri kita untuk memaafkan siapapun dia, apapun permasalahannya. Ini bukan lagi soal siapa yang benar, siapa yang salah. Apalagi kita berada di pihak yang atau di posisi yang kita yang benar nih. Ngapain kita yang memaafkan? Ngapain kita harus minta maaf? Gitu. Jadi ya, mari kita belajar merendahkan diri kita, membuang ego kita, memaafkan dia, siapapun dia, agar kita mampu mengenali kembali siapa dan apa sih diri kita yang sejati, wajah asli kita, sifat asli kita tanpa dendam, tanpa amarah, tanpa kekecewaan. Dan selain itu, ketika kita juga mampu memaafkan, kita tuh mampu menjalani kehidupan ini dengan kesadaran penuh. Pikiran sadar kita ini selaras dengan subconscious kita atau alam pikiran bawah sadar kita. Apa yang dirasakan oleh hati kita, apa yang diinginkan oleh jiwa kita, ini bisa diketahui oleh logika kita, yaitu pikiran sadar kita. Sehingga kehidupan yang kita jalani sesuai dengan passion kita, sesuai dengan impian kita, yang tentunya selaras dengan rencana Tuhan, selaras dengan rencana alam bagi kehidupan kita. Dan ini adalah ciri-cirinya jika kita sudah mampu memaafkan dengan tulus ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dan tidak lagi mempermasalahkan opini orang lain tentang kita terkait masalah-masalah tertentu. Ciri-ciri yang kedua ketika kita sudah mampu memaafkan, yaitu sudah lebih bisa move on. Karena tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan pihak tertentu, dan tidak lagi mengingat-ingat peristiwa tersebut. Ciri-ciri yang ketiga ketika seseorang mampu memaafkan, yaitu penuh kasih dan juga cinta.
karena tidak menyimpan amarah, tidak lagi menyimpan kekecewaan, sudah lebih tenang jika perlu atau harus berinteraksi, bahkan berhadapan dengan orang yang bersangkutan. Nah, di titik inilah dia sudah mampu mendoakan yang terbaik bagi orang tersebut. Well, jika kamu melihat dan mendengarkan message ini, aku menyarankan untuk segera membuat keputusan yang tepat untuk belajar memaafkan siapapun dia. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Jika ini bermanfaat bagi dirimu sendiri, please support channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi serta beri like. Dan aku juga ingin sekali ya membaca pengalaman hidup kamu seperti apa nih, pengalamanmu ketika masih menyimpan amarah atau mungkin proses untuk rekonsiliasi ini, proses untuk memaafkan orang lain. Please share di kolom komen. Jika ini bisa mengubah kehidupanmu, bermanfaat bagimu, please share ini juga, share link ini ke siapapun yang kamu harap ini bisa membantu dia, bisa bermanfaat bagi dia juga. Oke, ini saja yang bisa aku sampaikan. Selalu positif dan penuh cinta. Bye bye.